Selamat datang di Bahasin Buku. Kita kan sering ya dengar nama-nama besar kayak Gandhi, Michael Hart, gitu. Mereka kagum banget sama sosok Nabi Muhammad. Iya, betul. Michael Hart malah nempatin nomor satu ya, katanya karena sukses di dua level, agama sama duniawi gitu. Nah, itu dia. Gandhi juga kan terpesona sama karakternya yang bisa narik jutaan orang. Katanya bukan pedang, tapi kesederhanaan, keberanian, keyakinan pada Tuhan. Menarik ya pandangan mereka. Nah, hari ini nih, kita mau coba bedah satu sumber yang mencoba memahami sosok kompleks ini buat zaman kita sekarang. Bukunya Muhammad, Prophet for Our Time, karya Karen Armstrong. Karen Armstrong, dia kan dikenal cukup simpatik ya sama Islam. Iya, tapi yang menarik, sumber kita ini terjemahan Indonesianya dan ada pengantar kritisnya dari Jalaluddin Rahmat. Jadi, misi kita kali ini, kita mau gali gimana Armstrong menyajikan Muhammad buat pembaca modern, apalagi konteksnya pasca 911. Tapi juga kita lihat catatan kritisnya. Oke, kita mulai aja ya. Siap, mari kita bedah. Jadi Armstrong nulis buku ini tujuannya jelas banget ya. Dia mau menampilkan Muhammad sebagai teladan gitu, yang relevan buat dunia kita sekarang yang katanya penuh cacat. Betul. Dia pengen membersihkan citra Muhammad dari distorsi barat yang udah lama banget. Apalagi kan setelah 911 Islamofobia kayak bangkit lagi. Terus gimana dia pendekatannya ke sumber-sumbernya? Dia pakai apa aja? Armstrong bilang dia kembali ke sumber-sumber awal. Ya Al-Quran pastinya, terus hadis, kayak dari Bukhari, Muslim gitu. Sama sirah, riwayat hidup Nabi kayak tulisan Ibn Ishaq. Sumber-sumber klasik ya? Iya, dia juga ngakuin kok kalau sumber ini kompleks, kadang ada legenda, malah bisa ada dua versi cerita yang beda buat satu peristiwa. Oke. Nah, satu hal yang dia tekenin banget itu konsep jihad. Menurut dia, ini bukan sekedar perang suci. Oh iya. Terus apa dong? Lebih luas, sebagai perjuangan Muhammad melawan ketamakan, ketidakadilan, kesombongan. Perjuangan yang, kata Armstrong, relevan banget buat kita hari ini. Wah, menarik itu interpretasinya soal jihad. Tapi, nah, di sini pengantar kritis Jalaluddin Rahmat masuk kan? Katanya Armstrong ini simpatik tapi tidak kritis. Maksudnya gimana tuh? Iya, Rahmat itu ngakuin niat baik Armstrong. Tapi dia ada curiga gitu. Jangan-jangan Armstrong, mungkin biar bukunya diterima pembaca barat, milih narasi atau kata-kata yang aman. Oke. Jadi ada seleksi narasi gitu ya? Mungkin ya. Kritik utamanya Rahmat itu Armstrong kadang kurang dalam gitu loh kalau ngaji sumber Islam dari kacamata keilmuan internal Muslim. Misalnya soal kritik hadis, gimana menilai asli atau enggaknya. Dibandingkan sama siapa misalnya? Rahmat bandingin sama penulis Muslim lain atau orientalis kayak Anne-Marie Schimmel yang dianggapnya lebih kritis soal ini. Jadi ini semacam warning awal aja dari Rahmat pas kita baca Armstrong. Oke, paham. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Mekah abad ke-7. Gimana Armstrong ngelukisinnya? Dia gambarin Mekah itu kota dagang yang sukses, tapi lagi ada krisis spiritual. Nilai-nilai lama Badui, Muruah. Yang soal kesetiaan suku, dermawan gitu ya? Nah iya, itu katanya mulai luntur, diganti sama individualisme, kesenjangan sosial juga makin lebar. Di tengah situasi kayak gini, Muhammad lahir dan tumbuh dewasa. Seorang yatim dari klan Hashim ya, yang terhormat tapi lagi turun pamornya. Betul, dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Terus beliau nikah sama Khadijah, janda kaya yang cerdas, dan jadi pendukung utamanya banget. Lalu momen pentingnya, wahyu pertama di Gua Hira. Gimana Armstrong ceritain ini? Nah ini dia. Sekitar tahun 610 ya, Armstrong gambarin ini sebagai pengalaman yang mengguncang banget. Muhammad merasa kayak dicekik, dengar perintah Iqra gitu kan, bacalah. Terus? Awalnya tuh beliau ketakutan banget, ngira dirasuki jin. Malah menurut riwayat yang dikutip Armstrong, sempat kepikiran mau bunuh diri. Serius? Sampai segitunya ya digambarinya? Iya, Khadijah yang menenangin, yakinin kalau Tuhan gak mungkin nyelakain orang baik kayak beliau. Terus ada peran Warokah bin Naufal juga, sepupu Khadijah yang Nasrani. Oh iya, Warakah. Dia ngapain? Dia yang konfirmasi kenabian Muhammad, tapi juga ngasih tahu kalau nanti bakal ada pengusiran. Semacam ramalan gitu. Gambaran Nabi yang begitu terguncang, ragu, ini menarik sih. Tapi ini juga yang dikritik Rahmat kan? Tepat sekali. Rahmat mempertanyakan narasi ketakutan ekstrim ini, walaupun memang ada di sumber kayak Sahih Bukhari. Gimana kritiknya Rahmat?
Dia pakai kritik sanad sama matan. Kritik sanad itu ngecek rantai perawinya. Orang yang nyeritain ini bisa dipercaya nggak? Hidup di zaman yang pas nggak? Rahmat nunjukin ada perawi yang punya kaitan politik atau perawi utamanya, Aisyah, itu belum lahir pas kejadiannya. Wah, detail juga ya kritiknya. Terus kritik matan? Nah, kalau matan itu ngecek isinya. Masuk akal nggak ceritanya? Sesuai nggak sama ajaran inti Al-Quran atau karakter Nabi yang al-amin dan dijaga Tuhan, ismah itu? Buat Rahmat, gambaran Nabi mau bunuh diri itu problematis banget dari dua sisi ini. Jadi ini contoh gimana Armstrong? Mungkin karena fokus ke sisi manusiawinya Muhammad ya? Bisa jadi, dia menerima narasi yang menurut kritik internal Muslim itu perlu dipertanyakan lebih jauh. Ini penting buat kita tahu kalau ada perdebatan soal sumber ini. Oke, menarik banget ya dialektika soal sumber ini. Tapi terlepas dari perdebatan itu, pesan awal yang diterima Muhammad menurut Armstrong apa intinya? Pesannya kuat banget di keadilan sosial. Tanggung jawab pribadi nanti di hari pembalasan, Yaum Adin. Keadilan sosial ya? Terus? Kepedulian sama yang lemah, yatim, miskin. Pentingnya bersyukur, syukr, sama berserah diri Islam. Ritual awal kayak sholat, zakat, itu juga dilihat Armstrong sebagai cara praktis buat nanemin kesadaran baru ini. Awalnya kan dakwahnya diam-diam ya, ke orang dekat kayak Abu Bakar. Tapi pas mulai terbuka, apalagi soal tauhid, keesaan Allah, nah itu mulai ada perlawanan keras ya dari elit Quraisy. Kenapa sih mereka nentang? Armstrong sih jelasin beberapa alasan. Pertama, mereka nolak ide kebangkitan setelah mati. Terus, mereka ngerasa terancam sama kritik Muhammad soal ketidakadilan sosial ekonomi. Jadi soal perut juga ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dan pastinya, ajaran tauhid itu ngancam status quo mereka yang nyembah berhala di Ka'bah. Kan itu sumber pendapatan sama gengsi juga buat mereka. Tokoh kayak Abu Jahal, Abu Sufyan itu jadi pentolannya. Di periode Mekah ini juga ada lagi nih kisah kontroversial yang dibahas Armstrong soal ayat-ayat setan atau Goranik. Gimana Armstrongnya jinnya? Pengen kompromi atau cari titik temu sama Quraisy, ngucapin ayat yang seolah-olah muji 3 dewi Mekah itu, Al-Lat, Al-Uzza, Manat. Wah. Terus gimana reaksi Quraisy? Ya, seneng mereka sesaat. Tapi, menurut riwayat ini lagi nih, malaikat Jibril datang negur, bilang kalau ayat itu dari setan, bukan dari Tuhan. Lalu Armstrong memaknainya gimana? Armstrong lihat ini sebagai bukti kalau proses wahyu itu bisa progresif, bertahap. Tuhan bahkan bisa ngoreksi nabinya. Dia lihat sisi manusiawinya lagi di sini. Dan bisa ditebak, Rahmat pasti punya pandangan beda lagi soal ini. Banget. Rahmat nolak keras keaslian kisah ini, sama kayak mayoritas ulama Muslim. Argumennya pakai sanad lagi, rantai perawinya lemah, putus, mursal. Terus matannya, isinya. Isinya dianggap bertentangan sama jaminan Al-Quran soal keterjagaan wahyu, misalnya di surah An-Najm. Bertentangan juga sama sifat Al-Aminnya Muhammad. Malah secara bahasa aja, kata Goranik itu nggak lazim dipakai buat dewa. Jadi, Rahmat ngelihat Armstrong gimana dong soal ini? Iya gitu, kurang kritis lagi. Nerima aja riwayat yang dianggap palsu, maudhu sama banyak ahli hadis, mungkin karena narasi kompromi dan koreksi ini kedengarannya menarik buat pembaca barat. Penting banget buat Anda yang dengerin tahu ya, kalau narasi kayak gini tuh jadi perdebatan panjang di kalangan ahli. Oke. Jadi fase Mekah ini emang penuh tantangan banget ya. Penolakan, kontroversi sumber, terus ada boikot ekonomi, kehilangan Khadijah sama Abu Thalib di tahun kesedihan itu. Iya, sedih banget itu pasti. Ditolak juga di Taif kan? Betul. Tapi terus ada titik terang dari Yatrib atau Madinah ya. Armstrong juga nyebut Isra Mi'raj di periode ini kan. Iya bener, Isra Mi'raj, perjalanan malam ke Yerusalem terus naik ke langit itu, Armstrong lihat sebagai momen penguatan spiritual yang penting. Menandakan posisi Muhammad dalam tradisi nabi-nabi sebelumnya. Plus ada visi awal pluralisme agama. Pluralisme agama, maksudnya? Ya, pengakuan terhadap tradisi Ibrahimik lainnya gitu. Nah, abis itu datang orang-orang dari Yatrib. Mereka dari suku Aus sama Khazraj yang sering perang saudara, plus ada komunitas Yahudi juga. Mereka butuh pemersatu. Lalu terjadilah perjanjian Akabah ya? Betul, perjanjian Aqabah ini jadi kunci menuju hijrah di tahun 622 M. Hijrah ini kan bukan cuma pindah tempat fisik aja ya, maknanya lebih dalam. Jauh lebih dalam. Ini kayak pemutusan ikatan kesukuan lama, terus ngebentuk komunitas baru, ummah, yang dasarnya iman. Di Madinah, Muhammad nyusun Piagam Madinah. Semacam konstitusi gitu ya? Iya, kayak konstitusi awal buat ngatur hubungan antara Muslim Muhajirun dan Ansor, kelompok Yahudi, sama yang lain. Tujuannya biar rukun, tapi ya tetap aja ada tantangan.
Tantangan apa aja tuh di Madinah? Ada kaum hipokrit munafikun, pimpinannya Abdullah bin Ubay. Terus ada ketegangan juga sama sebagian suku Yahudi karena persaingan politik, ekonomi, perubahan arah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah di Mekah juga nandain identitas Islam yang makin mandiri. Ngomong-ngomong soal tantangan mumpung lagi seru nih bahasannya, buat Anda yang lagi dengerin, jangan lupa ya buat like, terus mungkin komen di bawah mau bahas buku apa lagi selanjutnya, share juga ke teman-teman Anda, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bahasan buku berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sip, lanjut. Nah, di Madinah, konflik sama Mekah kan lanjut lagi nih. Armstrong ngebahas soal Ghazwa atau serangan ke kafilah Mekah. Gimana dia ngejelasinnya? Sekaligus ngegasin eksistensi Muslim. Tapi ya, ada insiden kayak di Nahla, waktu serangan terjadi di bulan suci, itu nunjukin dilema etika perang waktu itu. Lalu ada Perang Badar ya, tahun 624 M. Kemenangan penting pertama. Betul, itu diangkat pertolongan Tuhan, Furqan. Armstrong nyorotin perlakuan Muhammad ke tawanan Perang Badar. Katanya lebih manusiawi dibanding kebiasaan Arab waktu itu. Di sini dia balik lagi ke konsep jihad tadi ya. Iya, Badar itu jihad kecil, katanya. Sementara jihad besar itu ngelawan hawa nafsu diri sendiri. Tapi kekalahan di Uhud setahun kemudian, 625 M, itu jadi pukulan dan pelajaran pahit soal disiplin sama kepemimpinan. Selain perang, ada reformasi sosial juga kan di Madinah. Apalagi soal perempuan. Iya, Armstrong bahas ini. Ayat soal poligami maksimal 4 istri itu turunnya dijelasin dalam konteks pasca Uhud. Tujuannya buat ngelindungin janda sama yatim korban perang. Tapi ada syarat adil yang berat banget. Yang lebih revolusioner soal hak waris ya. Nah, itu dia. Pemberian hak waris buat perempuan itu benar-benar baru dan ditentang banyak laki-laki waktu itu. Termasuk sahabat dekat juga ada yang kurang setuju awalnya. Tapi periode Madinah ini ada sisi kelamnya juga ya. Konflik sama beberapa suku Yahudi. Gimana Armstrong nyanyiin episode ini? Agak sensitif ya? Ya, cukup sensitif dan kontroversial. Armstrong ngaitinnya sama konteks persaingan politik. Ada tuduhan pelanggaran perjanjian Piagam Madinah, terus dugaan pengkhianatan. Terutama pas Perang Hondak, Perang Parit itu. Waktu Madinah dikepung koalisi Mekah. Terus apa yang terjadi sama suku-suku Yahudi itu? Suku Kainuka sama Nadir diusir. Nah, yang paling tragis itu suku Quraiza. Setelah pengepungan Hondak, laki-laki dewasanya dieksekusi. Ini berdasarkan keputusan arbitrase dari sekutu lama mereka sendiri, Sa'ad bin Mu'ad. Armstrong coba jelasin ini dalam konteks perang total dan tuduhan pengkhianatan yang ngancam eksistensi komunitas Madinah saat itu. Wah, ini episode yang rumit banget ya. Terus Perang Hondak sendiri gimana hasilnya? Itu kemenangan defensif yang penting banget buat Muslim, tahun 627 M. Berkat taktik parit yang diusulin Salman Al-Farisi, kan nggak biasa di Arab waktu itu. Ini makin ngukuhin posisi Muhammad. Terus titik balik berikutnya, Perjanjian Hudaybiyah ya, 628 M. Iya, Hudaybiyah. Armstrong melihat ini sebagai mahakarya diplomasi non-kekerasan Muhammad. Puncak banget lah. Padahal awalnya kelihatan kayak ngerugiin Muslim ya. Umar aja sempat protes keras kan? Betul, kelihatannya kayak konsesi yang memalukan. Tapi perjanjian damai 10 tahun ini justru ngebuka pintu dakwah damai. Islam jadi nyebar cepet banget setelah itu. Makanya Al-Quran nyebutnya Fathan Mubina, kemenangan yang nyata. Dan akhirnya, perjanjian itu kan dilanggar ya sama sekutu Quraisy. Ini yang jadi justifikasi buat bergerak ke Mekah. Nah iya, pelanggaran itu ngasih alasan buat Muhammad bergerak menuju Mekah tahun 630 Masehi. Armstrong gambarin penaklukan Mekah ini sebagian besar damai. Damai ya? Terus, apa yang dilakukan Muhammad di Mekah? Beliau ngasih amnesti umum, ngancurin berhala di Ka'bah, terus nekenin lagi pesan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Ngelawan kesombongan jahiliyah gitu. Abis itu ada kemenangan lagi di Perang Hunain, makin kokoh lah posisi Muslim di Arab. Tahun terakhir Muhammad fokusnya apa berarti? Setelah Mekah ditaklukkan. Lebih ke konsolidasi kekuasaan di Semenanjung Rarab sama nyempurnain visi sosialnya. Puncaknya ya di Haji Wadah, Haji Perpisahan tahun 632 M. Khutbah wadahnya itu ya yang terkenal? Betul, khutbah Wadah itu ngerangkum pesan-pesan inti. Keadilan, persaudaraan Muslim, hak-hak perempuan, hapus balas dendam jahiliyah. Wafatnya Muhammad nggak lama setelah itu. Juni 632 M di Madinah, sempat bikin krisis suksesi. Umar sempat nggak percaya ya awalnya? Iya, Umar awalnya nyangkal, terus Abu Bakar yang nenangin.
Ini juga nunjukin kalau ummah yang baru terbentuk udah ada keragaman pemahaman di dalamnya. Oke, Armstrong nutup bukunya dengan bilang kalau warisan Muhammad sering disalahpahami ya. Ya, katanya ekstremis ngeklaim tindakan beliau, sementara kritikus barat cuma fokus ke citra panglima perang. Padahal ngabaikan penekanan beliau pada perdamaian kan, Islam artinya damai ya. Terus keadilan, sama perjuangan ngelawan arogansi. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, apa pelajaran utama dari buku Armstrong ini buat kita hari ini? Apa relevansinya? Armstrong argumennya kuat sih, kehidupan Muhammad dengan segala kompleksitasnya, perjuangannya jihad melawan ketidakadilan dan kesombongan, terus usahanya nyari solusi di masa krisis, itu semua ngasih pelajaran berharga. Dia ngajak kita buat lihat lebih dalam, jangan cuma lihat stereotip aja. Jadi intinya saling memahami gitu ya? Bisa dibilang gitu. Baik Armstrong maupun Rahmat, meskipun dari sudut pandang beda ya, sebenarnya sama-sama ngedorong kita buat saling memahami antara dunia muslim sama barat. Ngertiin kompleksitas sejarah tokoh sentral kayak Muhammad ini jadi langkah awal yang penting banget. Armstrong nekenin kalau kita paham agamanya itu dasarnya dibangun di atas makna Islam kedamaian dan kerukunan itu kunci buat bangun jembatan di zaman kita ini. Diskusi kayak gini emang bikin mikir ya. Gimana satu sosok bisa ditafsirkan macam-macam, dan gimana dialog antara masa lalu sama masa kini itu nggak pernah berhenti. Betul, selalu ada penafsiran baru sesuai tantangan zaman. Nah, buat Anda yang udah nyimak sampai akhir, mungkin ada pertanyaan reflektif nih dari kami. Iya, mungkin bisa Anda renungkan, gimana sih pemahaman yang lebih utuh, lebih jujur soal sejarah awal Islam dan sosok Muhammad dengan segala kompleksitas dan kontroversinya tadi bisa bantu kita semua buat menavigasi hubungan antar budaya, antar agama, di dunia yang makin nyambung tapi kok ya makin terpolarisasi ini. Dan mungkin juga, apa pelajaran dari perjuangan di abad ke-7 yang sebenarnya masih relevan banget buat zaman kita sekarang? Nah, itu dia. Silakan direnungkan. Sampai jumpa di sesi pendalaman sumber berikutnya.